Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di semester ini kembali kita bertemu ya di mata kuliah Teori Ilmu Ekonomi atau Teori Ekonomi. Ya. Pada mata kuliah Teori Ekonomi ini setidaknya ada 14 kali pertemuan gitu ya. Dan 7 pertemuan kita UTS, 7 pertemuan kita UAS. Sehingga kalau total ada 16 kali pertemuan. Nah, pada semester ini ya kami atau saya Adi Musaryanto SEMM ya salah satu dosen di ITB Ahmad Dahlan Jakarta diamanahkan untuk mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah teori ilmu ekonomi atau teori ekonomi. Dan saat ini adalah kesempatan kita untuk mempelajari di pertemuan pertama. Adapun pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari tentang pendahuluan terkait dengan teori ilmu atau teori. Baik, kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Kita langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 pendahuluan. Ya, bab 1 pendahuluan. Yaitu tentang teori ekonomi. Buku dari Dr. Nurlaili MSI dan Dr. Ades EC Budiono Pristiadi M. Ya. Nah, pengertian ilmu ekonomi, ya, ekonomi atau ekonomi, gitu ya. Dalam beberapa literatur ekonomi ini disebutkan berasal dari kata Yunani yang artinya apa namanya oikos ya, atau oiku atau dan nomos ya, yang berarti aturan rumah tangga. Nah, namun secara umum ini mengandung pengertian usaha manusia. Ya, dengan kata lain, pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal terkait dengan ya, apa namanya penghidupan manusia, baik dalam rumah tangga, kemudian dalam penghidupan apa namanya individu. Tentu saja yang dimaksud adalah dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan saja sekedar merujuk pada satu keluarga, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas, yaitu rumah tangga bangsa atau sebuah ya, negara, kan dunia, gitu ya. Nah, dalam perkembangannya, ya, kata ekonomi diidentikan dengan dapat terpenuhi atau hemat atau sederhana. Ya, dalam perkembangannya nih, ya, kata ekonomi diidentikan dengan dapat terpenuhi, kemudian hemat, gitu ya, dan sederhana. Ya, paket ekonomis, gitu ya, kita dengar ya, kereta kereta ekonomi, gitu ya. Cara ekonomi gimana? Ini kan kata-kata atau istilah-istilah ekonomi yang biasa dipakai. Misalnya kita sering mendengar kata kelas ekonomi, barang-barang ekonomi, dan kemasan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, ilmu ekonomi dan istilah ilmu ekonomi adalah merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang menaruh perhatian pada masalah beberapa hal. Jadi sebetulnya ilmu ekonomi ini cabang dari ilmu sosial. Kenapa? Ya karena perilaku manusia yang dibahas seperti itu. Itu ya karena manusia itu adalah sosial. Nah, apa perhatiannya? Pertama, ya bagaimanakah caranya menggunakan pendapatan atau sumber-sumber daya tertentu agar ia dapat memberikan kepuasan ya, yang maksimum kepada seorang atau kepada masyarakat. Ya. Jadi gimana caranya nih ya uang yang didapat ya bisa memberikan kepuasan maksimum kan itu ya apa namanya yang menaruh perhatian pada masalah ekonomi itu. Pendapatan, kira-kira gimana caranya yang saya punya, yang saya peroleh bisa memuaskan secara maksimal. Yang kedua, bagaimanakah kira-kiranya, ya, bagaimanakah sekiranya secara minimum penggunaan pendapatan atau sumber-sumber daya untuk mencapai suatu tingkat kepuasan tertentu. Ya, dengan yang sedikit kira-kira bisa maksimum nggak kepuasannya? Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini juga prinsip atau perhatian-perhatian yang disampaikan dengan ilmu ekonomi. Nah, jadi ya masalah ya bisa besar. Oke. Jadi masalah yang dihadapi oleh manusia ya dalam rangka memenuhi kebutuhannya adalah bahwa kebutuhannya itu tidak terbatas
ya, kebutuhannya tidak terbatas. Sementara alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas. Nah, ini adalah permasalahan. Jadi kalau ditanya apa permasalahan ekonomi, yaitu ya, kebutuhannya tidak terbatas, pemuas kebutuhan atau alat kebutuhan pemuasnya adalah terbatas. Nah, dengan demikian ilmu ekonomi juga identik dengan ilmu sosial, karena memang ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Gitu ya. Nah, kemudian definisi-definisi. Ya. Definisi-definisi. Banyak para ahli ekonomi mendefinisikan tentang teori ekonomi. Namun kita hanya beberapa saja mungkin yang bisa kita bahas. Di antaranya, para ahli ekonomi dalam mendefinisikan ilmu ekonomi terdapat banyak perbedaan. Tetapi pada prinsipnya adalah mempunyai pengertian dan analisis yang sama. Pertama, menurut Prof. P.A. Samuelson, dikatakan bahwasanya ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat choice atau pilihan, baik dengan atau tanpa menggunakan uang, ya, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan juga dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang. Pada siapa? Pada berbagai orang dan golongan masyarakat. Ya. Nah, ini menurut Samuelson. Kemudian yang kedua, menurut Suherman Roshidi, dikatakan bahwasanya ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran. Jadi dia ini lebih menekan kepada memberikan pengetahuan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat. Sementara yang ketiga, menurut Ari Sudarman dikatakan bahwasanya ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang menaruh perhatian pada masalah bagaimana seharusnya memanfaatkan sumber daya yang terbatas, ya, ya, dan memuaskan kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Memang sumber daya terbatas begitu. Yang keempat, ya, menurut Sadono Sukirno dikatakan bahwasanya ya, ilmu ekonomi menganalisis biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber daya. Maksudnya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia. Nah, dari sekian banyak ya pengertian atau definisi tentang ilmu ekonomi, maka jelaslah bahwa ilmu ekonomi itu sebetulnya memusatkan perhatian pada bagaimana perilaku manusia memenuhi kebutuhan. Ya. Nah, yang untuk mendapatkannya dibutuhkan pengorbanan. Kenapa? Karena memang ketersediaannya terbatas atau langka, ya, atau scarcity bahasanya itu ya. Dengan demikian, kajian utama ilmu ekonomi hanya menitik beratkan perhatian analisisnya pada barang dan jasa yang berguna dan langka bagi ya. Ya. Jadi itu ya, menitik beratkan pada apa? Analisisnya pada barang dan jasa yang berguna, ya, langka dan bagi Oke, kemudian penggolongan dan jenis analisis pada ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu sosial seperti yang kita sampaikan di atas tadi, karena objek penelitian pembahasannya adalah perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Nah, akan tetapi perkembangan ilmu ekonomi banyak menggunakan bantuan matematika juga, ya, statistik juga. Untuk apa? Untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel ekonomi. Ya. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi tergolong ilmu eksak, ya, gitu ya, atau juga dikatakan ilmu pasti gitu ya, karena ada hitung-hitungannya. Nah, dewasa ini banyak tulisan yang memuat atau yang membahas tentang penggunaan model-model fisika, ya, klasik dalam bidang keuangan yang sering disebut sebagai psikis finance, ya, peace finance. Ya, tentu saja yang paling benar di antara keduanya adalah bahwa ilmu ekonomi merupakan perpaduan antara ilmu sosial dan ilmu eksakta. Ini memang ilmu ekonomi ini ya ilmu sosial mempelajari tentang gimana perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain secara bersamaan ya ada analisis-analisis yang menggunakan instrumen matematis.
ya, untuk menentukan analisisnya, mengambil kesimpulan, kemudian untuk memberikan apa namanya pertimbangan keputusan di masa yang akan datang. Oke. Kemudian ilmu ekonomi terbagi menjadi dalam dua bagian besar yang nantinya akan menurunkan ilmu-ilmu ekonomi teori ya dan terapan. Yang salah satunya adalah yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ini memang secara jenis nanti ada mikro. Mikro itu seperti kita ketahui ya kecil gitu ya. Makro adalah besar. Namun kita lihat maksudnya apa ya? Ilmu ekonomi mikro khususnya mempelajari perilaku apa individu manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan. Apa aspek yang dinilai? Setidaknya banyak gitu ya. Namun kita ambil 7 hal di sini. Pertama, analisis biaya dan manfaat. Ya, besar biaya yang dikeluarkan, berapa besar manfaat yang diperoleh. Nah, ini adalah analisis mikro yang biasa dipakai oleh ilmu ekonomi apa namanya mikro. Yang kedua, tentang teori permintaan dan teori penawaran. Permintaan ini seberapa banyak sih orang yang mau beli? Ya. Berapa banyak permintaannya? Kalau harganya tinggi, permintaannya naik atau turun? Gitu ya. Penawaran juga begitu. Berapa banyak sih orang yang mau supply? Kalau harga tinggi, supply-nya naik atau turun? Nah, ini juga terkait dengan mikro daripada ekonomi. Kemudian elastisitas. Elastisitas. Ya. Elastisitas ini adalah kira-kira dampaknya seperti apa? Nah, kalau misalkan harga tinggi, ya maka permintaannya tinggi setinggi apa? Kalau harga naiknya 1%, kira-kira permintaannya naiknya 1% atau 2%, atau kurang dari 1%. Ini adalah elastisitas. Kemudian model-model pasar juga, ya, pasar, ya, pasar persaingan sempurna, monopoli dan seterusnya. Kemudian juga terkait dengan industri, ya perusahaan-perusahaan ya, yang memproduksi barang atau jasa secara global, secara sama, ya, dalam industri-industri tersebut. Industri pakaian, industri ikan, industri benang, dan lain-lain. Kemudian teori harga, ya, hukum permintaan dan penawaran bermain juga di sini. Kemudian teori produksi, teori biaya, dan lain-lain. Nah, ini masuk dalam kategori ilmu ekonomi. Nah, turunan atau pengembangan dari ilmu ekonomi mikro antara lain adalah ilmu ekonomi manajerial, ekonomi lingkungan, ekonomi regional, ekonomi sumber daya alam, dan seterusnya. Ini turunan-turunan. Nah, bagaimana kalau ekonomi makro ya? Kalau tadi mikro. Makro ini mempelajari perilaku masyarakat juga, tapi bangsa yang dipelajarinya gitu ya. Bangsa atau negara. Dalam memenuhi kebutuhannya yang menyeluruh, menyeluruh atau agregat. Jadi kalau mendengar kata-kata agregat, itu artinya menyeluruh. Artinya ya. Dan aspek analisanya diantaranya biasanya membahas tentang pertama pendapatan nasional. Pendapatan nasional. Dan apa itu pendapatan nasional? Pendapatan yang diperoleh oleh seluruh ya penduduk atau masyarakat dalam sebuah negara. Ya. Biasa disebut sebagai GDP ya atau PDB, produk domestik bruto. Salah satunya ya yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Ya. Kemudian kesempatan kerja, peluang bagaimana kira-kira pekerjaan setiap individu memperoleh apa namanya peluang kerja. Kemudian inflasi, inflasi ini adalah tingginya harga-harga produk baik barang maupun ya jasa. Ya, nah ini juga menjadi indikator atau analisis yang dinilai oleh dalam ekonomi. Lalu investasi, investasi ini juga ya merupakan salah satu indikator yang dibahas dianalisis dalam makroekonomi. Ya. Sejauh mana perusahaan ya memakai dananya untuk mengelola, ya, untuk membuat sebuah produk, kemudian menjualnya dan seterusnya. Ini adalah kaitan dengan investasi. Lalu juga ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran dalam sebuah apa namanya ekonomi makro sangat diperlukan. Di sana ada ya, ada pengeluaran, ada penerimaan. Terus atau defisitnya seperti apa nanti bisa dilihat di neraca dan lain-lainnya.
bunga, kemudian ada juga pengangguran dan seterusnya. Ini juga akan dibahas dalam makro eko. Baik, kemudian selanjutnya kita lihat lagi nah, analisis ekonomi. Oh, turunan dulu ya. Turunan atau pengembangan dari ilmu ekonomi makro adalah ekonomi moneter. Ekonomi moneter ini adalah ekonomi yang membahas tentang bagaimana sebuah negara mengatur, mengondisikan, mengendalikan sistem keuangan di sebuah negara. Ya, baik dengan nanti apa dengan kebijakan-kebijakan fiskalnya, dengan kebijakan-kebijakan moneternya, ya, menaikkan tingkat suku bunga, menurunkan nilai deposito, apa bunga deposito dan kemudian ekonomi publik, ya ekonomi publik juga begitu yang terkait dengan ya halayak orang banyak, ekonomi pembangunan dan lain sebagainya. Nah, analisis ekonomi ya berdasarkan dari jenis ilmu ekonomi secara garis besar dapat digolongkan menjadi tiga macam. Pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomi. Ini adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam ekonomi. Yang kedua adalah teori ekonomi, ya, adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat-sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi. Dan membuat ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila sesuatu keadaan mempengaruhi wujud ekonomi. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan atau ilmu ekonomi kebijaksanaan. Ini adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah ya tentang kebijaksanaan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi. Nah, kalau untuk lebih jelasnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini ilmu sosial, gitu kan, merupakan ya ilmu-ilmu daripada ilmu ekonomi. Ya, nah ilmu ekonomi ada tiga, gitu ya analisisnya. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif, ya, teorinya, kemudian Nah, kita di sini mempelajari tentang teori ilmu ekonomi, ya, yaitu terdiri dari dua, teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana teori-teori ya nantinya akan kita pelajari. Oke, dalam merumuskan kebijakan ekonomi, pandangan yang menerangkan apa sebenarnya yang harus nyata atau wujud yaitu pandangan yang dalam bahasa ini dinamakan istilah value, ya, value adjustment. Ya. Sangat penting peranannya untuk apa? Untuk menjelaskan pentingnya value adjustment. Diperhatikan persoalan berikut. Andai kata dalam perekonomian dihadapi masalah kekurangan bahan makanan, kebijaksanaan yang bagaimanakah yang harus dilakukan? Bahan makanan nggak ada, harus ngapain nih? Gitu ya, sebuah pemerintahan. Nah, ini juga harus dipikirkan. Kemudian seseorang mungkin berpendapat bahwa yang terbaik adalah membeli bahan makanan dari luar karena harganya murah. Oh, nggak ada bahan makanan, beli dari luar. Seseorang berpikir begitu ya, atau bikin sendiri. Gitu ya. Dengan cara lain, dengan cara demikian masyarakat tidak perlu menderita karena kenaikan harga bahan pakan. Nah, yang lain berpendapat bahwa kekurangan itu harus diatasi dengan menaikkan produksi dalam negeri. Nah, contoh kasus itu ya, nggak ada makanan, judulnya nggak ada makanan. Yang satu berpikir, ah udah beli saja karena di sana murah. Yang satu berpikir, kenapa nggak produksi saja, ya? Dengan cara apa? Ya dengan cara menaikkan produksi dalam negeri. Nah ini adalah keputusan-keputusan yang memang segera harus diambil oleh sebuah negara atau pengelola negara. Nah, dalam jangka pendek langkah ini mungkin akan menaikkan harga, tetapi dalam jangka panjang produksi dalam negeri akan naik dan menggunakan tenaga kerja bertambah. Perbedaan pandangan ini disebut disebut apa oleh value adjustment yang berbeda. Jadi, kedua pandangan yang berbeda itu ya ini akan memberikan dampak yang apa namanya signifikan terhadap pemerintah dalam mengambil kebijakannya. Seperti itu. Mungkin dalam jangka pendek ya dalam bisa menaikkan harga, tapi dalam jangka panjang produksi dalam negeri akan naik ya dan penggunaan tenaga kerja akan bertambah. Ini juga berikan apa namanya kajian analisis ilmu ekonomi.
Kemudian ada istilah juga pernyataan positif dan normatif. Lihat di sini. Contoh pernyataan positif mengandung arti bagaimanakah senyatanya, gitu ya. Sebagai contoh, pernyataan positif sebagai berikut: jika produksi beras turun, maka harganya akan naik, gitu ya. Dan sebaliknya, jika produksi beras melimpah, maka harganya akan turun. Kira-kira ini adalah pernyataan-pernyataan positif. Ya. Oleh karena itu, pernyataan positif ini banyak digunakan oleh para ahli, terutama dapat dijumpai dari ilmu ekonomi deskriptif dan teori ekonomi. Ya. Nah, namun sebelumnya dalam mempelajari ekonomi, ya bagaimana sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian berfungsi, maka syarat mutlak yang harus ada itu pengetahuan terhadap teori-teori ekonomi. Oleh karena itu, dalam mempelajari ekonomi ataupun sosial lainnya, harus dipahami dulu mengenai perbedaan pernyataan positif dan normatif. Ya, yang positif tadi itu ini, ya. Secara normatif, pernyataan normatif ini mengandung arti bagaimanakah seharusnya. Kalau yang positif, ternyatanya, maksudnya yang terjadi. Gitu. Kalau normatif harus bagaimana nih, gitu kan? Pernyataan ini tidak mengumpulkan bagaimanakah keadaan sebenarnya wujud, tetapi mengemukakan keadaan yang sebaiknya harus terwujud. Sebagai contoh, ya, pernyataan sebagai berikut. Usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan mempercepat pertambahan pendapatan nasional. Kan? Yang belum terjadi. Maksudnya ini hanya memberikan apa namanya keseharusan. Harusnya begini loh, gitu ya. Dia sejahtera, maka pendapatannya harus tumbuh loh, gitu ya. Itu kira-kira pernyataan normatif. Jadi, pernyataan normatif sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kadang-kadang tidak bersifat rasional, seperti budaya ataupun tradisi ataupun filsafat. Nah, pernyataan normatif bisa didukung pada ilmu ekonomi yang bersifat pelit, ya, atau praktik atau ekonomi terapan. Oleh karena itu, suatu kebijaksanaan yang akan ditempuh dalam memecahkan masalah ekonomi sangat tergantung dari pandangan subjektif dan perumus atau pengambil keputusan itu sendiri. Masalah ekonomi ya, kita bacakan di sini. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari persoalan ekonomi. Ya, tentu saja. Sejak bangun tidur kita sudah dihadapkan pada permasalahan ekonomi, misalnya berapa uang yang ada di tabungan, gitu ya. Berapa target penjualan harus dicapai, gitu kan? Berapa nilai keuntungan hasil penjualan kita hari ini? Atau mungkin berapa harga sepatu yang sedang kita pakai dan seterusnya. Ini masalah atau ekonomi ini menjadi kompleks kali sejalan dengan perkembangan kemajuan teknologi dan pengetahuan masyarakat dalam aktivitasnya berproduksi barang, ya. Nah, masalah ekonomi timbul dari adanya keterbatasan sumber daya ekonomi. Itu sudah kita setujui ya. Karena terbatas timbullah dia masalah. Nah, sumber daya atau riset tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya nggak terbatas. Sehingga jika dapat disederhanakan, maka persoalan ekonomi berawal pada sumber daya yang terbatas atau scarcity. Ya. Scarcity adalah sumber daya yang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, need and want, yang sifatnya tidak terbatas atau unlimited, ya. Nah, dengan adanya sifat unlimited tersebut mengharuskan manusia atau masyarakat melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, ya. Nah, kemudian setidaknya ada 6 di sini, ya. Kita lihat masalah pokok yang terjadi dalam ekonomi. Pertama, apakah barang dan jasa yang harus diproduksi dan berapa? Nah, ini kan problemnya, gitu ya. Rinciannya, A, cara menentukan corak penggunaan sumber daya, misalkan kertas sampai dengan pesawat terbang. Ya. Kemudian B, pilihan dan jumlah yang akan diproduksi. Ini kan penting, ya. Masalah pokok biasanya. Kemudian dua, muncul lagi persoalan dengan cara bagaimana barang-barang harus diproduksi. Nah, misalkan pertanian, antara tanah dan luas tanah, gimana? Kemudian kita juga pengen efisiensi, gitu ya. Ini juga mesti dipikir. Pertanyaan tiga, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi? A. Pendapatan nasional didistribusikan pada golongan masyarakat. B. Penentuan harga faktor produksi. Dan A dan C dilihat pengalaman, ya. Nah, ini juga memberikan apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang harus dipecahkan, ya.
Empat, mengapa sumber-sumber daya seluruhnya tidak digunakan dan bagaimana ia dapat diatasi? Nah, ini terkait dengan tingkat kemampuan dan keterampilan, kemudian pengetahuan, pendidikan rendah, banyak pengetahuan. Lima, mengapa perekonomian selalu menghadapi kenaikan harga dan permasalahan? Ya, kita akan sering ingat, ya, ingat inflasi, ingat deflasi, dan seterusnya. Dan juga uang menjadi peranan sangat penting dalam hal ini. Gitu kan. Kelebihan uang yang beredar, ya, ini akan memberikan dampak inflasi. 6. Mengapakah pertumbuhan perekonomian tidak terlalu teguh, tidak selalu teguh? Ini juga kenapa? Ya, karena faktor lain, ada penduduknya misalkan, ya penduduknya terlalu besar atau penduduknya terlalu sedikit, ya dan seterusnya. Kemudian juga tentang kemajuan teknologi, ya, barang modal yang berkembang dan seterusnya. Ini juga perlu dikaji permasalahan-permasalahan. Nah, ruang lingkup teori ekonomi, ya. Dalam kehidupan ekonomi, manusia dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam upaya untuk memenuhi hidup, diantaranya kebutuhan akan sandang, papan, ya, pangan, yang kesemuanya melalui proses pengorbanan terlebih. Ya, ada dua macam barang-barang produksi yang setiap saat dibutuhkan oleh manusia, yaitu barang ekonomis dan barang non ekonomis. Dikatakan barang ekonomis, ya, barang jasa yang tidak mudah didapat, ya, yang tidak mudah didapat. Artinya mesti beli dulu, gitu ya, barang ekonomis itu. Ya. Nah, kemudian bahasanya itu adalah mendapatkannya melalui pengorbanan, sebagai contoh ya pakaian, makanan, rumah dan lain. Sedangkan barang non ekonomis adalah barang jasa yang mudah kita dapatkan tanpa melalui pengorbanan. Sebagai contoh misalkan udara. Udara ini maksudnya bukan yang ditabung ya. Nah, bebas ya, air, angin dan sebagainya. Akan tetapi barang-barang non ekonomis ini dapat menjadi barang ekonomis. Sebagai contoh air. Dalam keadaan tertentu manusia sulit untuk mendapatkan air, ya, air bersih khususnya atau sehat. Nah, untuk mendapatkan maka dia harus nah, ini ada pengorbanan terlebih dahulu. Di antara gambaran di atas, maka muncul sebuah pemikiran mengenai bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan manusia dan alat pemenuh kebutuhan, sehingga muncul ilmu yang bertujuan untuk mempelajari tentang perilaku manusia di dalam mencapai kebutuhan yang biasa disebut sebagai ilmu ekonomi. Gitu ya. Nah, kemudian apa nih perbedaan antara pengertian ekonomi mikro dan makro? Nah, ini penting kita pahami ya. Pengertian ekonomi mikro, kegiatan-kegiatan ekonomi secara individu, misalnya kegiatan konsumen, produsen, sumber-sumber, dan pengusaha. Ini yang A. B. Arus dari barang, ya, arus daripada barang dan jasa dari perusahaan-perusahaan ke konsumen. Bagaimana komposisi lari dari para arus tadi dan harga dari barang dan jasa. Kemudian yang C, arus dari sumber-sumber resource, ya, dari pembelinya kepada pengusaha-pengusaha dan alokasi daripada penggunanya. Ya. Nah, itu pengertian-pengertian mikro. Ya. Nah, ilmu ekonomi mikro juga disebut teori harga yang mempunyai dua asumsi. Awalnya dalam keadaan stabil, dua, sumber-sumber digunakan sepenuhnya. Kemudian bagaimana dengan makro? Ya, pengertiannya adalah menganalisis kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Sering disebut pendapatan nasional dan kegiatan arus barang jasa secara menyeluruh. Bagaimana menganalisis pengangguran. Ya. Oke, kemudian kita lari lagi ke aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi dapat terbagi tiga unsur. Pertama, keinginan atau kebutuhan manusia. Kedua, sumber-sumber. Ketiga adalah apa namanya, sifat. Ya, ini ada berapa nih? Nah, ini dia ya. Pertama, keinginan kebutuhan manusia atau human world adalah merupakan unsur utama adanya kegiatan ekonomi, yaitu mempunyai dua sifat, bahwa kebutuhan manusia beraneka ragam, bahwa manusia kebutuhannya selalu tidak puas. Asal sumber daya manusia ada tiga, human organism, ya, organism, kebutuhan primer, human kultur, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa itu yang primer? Ya, ini ya, ya, kebutuhan biologis, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan kalau sekunder erat hubungannya dengan kebutuhan primer, misalnya ya ada radio, ada TV, ada VCD dan lain-lain. Dan kebutuhan tersier itu kebutuhan untuk memuaskan kebutuhan yang lain.
selain primer dan sekunder tadi. Misalnya ya mobil, beli motor, beli kuliah, diklat dan lain-lain. Yang kedua adalah sumber-sumber atau resources, ya, sebagai alat yang tersedia untuk menghasilkan barang-barang, di mana barang-barang tadi akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Dapat digolongkan dua unsur. Pertama adalah labor atau tenaga kerja atau human resources, itu kekuatan daripada tenaga kerja, kapasitas daripada manusia yang dipakai untuk menghasilkan barang, ya. Kemudian capital, ya, atau non human resource, dia bisa berupa uang maupun barang sebetulnya, ya. Nah, non human resource ini yang digunakan untuk menghasilkan barang atau memproduksi barang, misalnya mesin, bahan baku, modal, uang, dan seterusnya. Yang ketiga adalah sifat khusus daripada resource, ada tiga, jumlahnya terbatas. Nah, resource ini jumlahnya terbatas, nggak ada di mana-mana gitu, harus dicari dulu. B, dapat dipakai dalam berbagai penggunaan yang berbeda, bisa bermacam-macam variasi penggunaan. D, dapat dikombinasikan dalam berbagai perbandingan untuk menghasilkan suatu barang. Kalau mesinnya ada 5, orangnya cukup satu, orangnya ada 10, mesinnya cukup dua, dan seterusnya. Empat, teknik produksi atau technical of production, yaitu mempengaruhi sifat manusia. Ya, sistem produksi daripada tenaga kerja sifatnya berbeda dengan tenaga manusia. Yang kelima adalah tujuan kegiatan ekonomi secara umum. Ya, apakah meningkatkan kecepatan kerja, meningkatkan kapasitas nasional, atau menciptakan keadaan perekonomian yang stabil. Ya. Keenam, kegiatan ekonomi meliputi apa? Ya, produksi, ya, produksi bahan pakaian, produksi makanan, minuman, ya, peralatan, kebutuhan primer, sekunder, primer, dan seterusnya. Kemudian kegiatan konsumsi, ya, makanan, air, pakaian, dan seterusnya. Distribusi dan pelayanan jasa, penyaluran, ya, produk, ya, terjadi, diproduksi, mau dikemanakan, jadi salurkan kepada konsumen. Tujuh, berdasarkan sifat lapangan usaha, kegiatan ekonomi dapat digolongkan menjadi ekstraktif, ya, yaitu memungut langsung dari hasil alam. Misalnya pertambangan, perikanan laut, batu bara, nikel, dan kemudian agraris, yaitu produksi yang mengelola tanah untuk memelihara tumbuh-tumbuhan dan hewan produksi. Artinya memanfaatkan lahan tanah yang sudah ada sejak dulunya, kita tanam, ya, kita olah, kita akan menghasilkan sebuah produk pertanian dengan agraris. C adalah industri, yaitu pengelolaan, perakitan, kerajinan, perbaikan, dan lain-lain. Misalnya pabrik makanan, ya, perakitan mobil, tenun, bengkel, ya, apa namanya, karet, dan seterusnya. Ini adalah sifat lapangan usaha. Kemudian organisasi, ya, sistem ekonomi. Organisasi sistem ekonomi adalah merupakan salah satu cara untuk memecahkan 5 atau 6 masalah ekonomi. Ekonomi digolongkan menjadi dua bagian. Pertama, golongan rumah tangga. Ini meliputi individu-individu dan kesatuan-kesatuan keluarga yang merupakan konsumen dari barang yang dihasilkan. Nah, golongan perusahaan atau business firm yang membeli dan menyewakan sumber-sumber yang menghasilkan barang dan menjual barang-barang yang dihasilkan meliputi perusahaan perorangan, PT, firma, dan lain. Kedua golongan tersebut di atas saling mempengaruhi, akibatnya apa? Akan tercipta dua pasar barang dan jasa, yaitu market for consumers, good dan service. Yang kedua, pasar dan sumber-sumber, market and resource, atau pasar faktor-faktor produksi. Ingat faktor-faktor produksi itu apa aja? Ya, manusia, tenaga kerjanya, begitu ya, sumber daya alamnya, kekayaannya, sumber daya manusianya, dan nah, kedua golongan tersebut dapat dijelaskan dalam sirkulasi aliran penghasilan dan pengeluaran dalam sebuah perekonomian. Gambar ini, kalau kita lihat, ya, ini dia. Kalau kita perhatikan ini adalah sirkulasi, daripada nah, ya, oke, ya. Ini adalah pasar barang dan jasa, misalkan. Ini perusahaan,
Nah, nah, ini biaya hidup, gitu kan. Nah, ini sektornya nih ya. Ada sektor rumah tangga, ada sektor perusahaan. Ini pasar-pasar faktor produksinya, ya. Nah, ini uang. Rumah tangga mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang dan jasa, gitu ya. Dia harus keluar uang untuk mendapatkan barang dan jasa. Itu juga, ya, apa namanya, perusahaan harus, ya, dia harus mendapatkan tenaga kerja, gitu kan. Dari mana? Dari rumah tangga. Nah, dia harus keluar uang, ya, keluar uang baik berupa sewa upah, gaji, bunga dan lain. Nah, dari sini ada biaya produksi untuk memperoleh apa namanya, memproduksi biaya barang dan jasa. Juga ada pendapatan bagi siapa? Bagi rumah tangga, mereka yang bekerja, gitu ya. Bagi perusahaan juga begitu, ya. Untuk memenuhi biaya hidupnya, ya, dia harus beli barang. Kemana belinya? Ke perusahaan. Dan ini akan berputar terus, ya. Uang mengalir terus di sana, dan di sini terjadilah pasar faktor-faktor produksi. Itu ada karyawan, sumber daya alam, ada mesin, ada teknologi dan seterusnya. Ya. Oke, ini adalah siklus daripada sebuah keekonomian kalau kita lihat dari sisi dan pengeluh. Nah, ini penjelasannya ya, kita baca di sini. Nah, di mana sektor rumah tangga ini membeli barang, tentunya ya, dia untuk membeli kebutuhan kan dari sektor perusahaan. Di mana? Di pasar barang dan jasa. Dan penghasilan konsumen dibelanjakan untuk barang jasa diperoleh dari penjual faktor-faktor produk. Dengan demikian, pasar dipersamakan sebagai komputer raksasa sebetulnya dapat ya memecahkan masalah yang dalam sebuah suatu perekonomian. Sekarang ada catatan, beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa perekonomian pasar akan mencapai hasil yang memuaskan bila pemerintah mendorongnya dengan beberapa campur tangan. Dan masih ada sektor pemerintah rumah tangga. Coba jelaskan apa peran pemerintah dalam perekonomian sederhana. Ya. Kita bisa menjawab apa namanya, rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah adalah rumah tangga yang mengkonsumsi dan memproduksi barang dan jasa baik yang berasal dari pemerintah maupun perusahaan. Disebut produsen dan jasa, ya, karena pemerintah harus memproduksi barang dan jasa yang sifatnya untuk kepentingan umum. Misalnya satu jembatan, jalan, pelabuhan, pengangkutan dan perhubungan, dua, pertahanan dan keamanan, tiga, listrik, air dan gas, empat, pendidikan dan kesehatan. Ini juga penting ya dilakukan pemerintah untuk apa? Agar perekonomian itu jalan secara sederhana, harus ada infrastruktur. Aliran dana berupa apa? Pajak, cukai, dan lain-lain. Dan sebagai imbalan dari pajak tadi, ya, pemerintah mengeluarkan uang. Ya, apa itu ya? Subsidi, dana pembangunan, dana bagi hasil, bantuan lainnya, hibah, dan seterusnya. Ini memberikan dampak kepada sistem perekonomian berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya terakhir, ya, peranan ekonom atau ahli ekonomi dalam pembangunan ekonomi seperti apa? Nah, ekonom atau ahli ekonomi adalah orang-orang yang mengerti tentang ekonomi baik dari segi teori, aplikasi maupun deskripsinya. Secara khusus, ekonom lahir dari mempelajari ilmu. Namun secara umum banyak pengamat ekonomi yang berpengalaman dan menguasai data serta dapat memberikan sumbangsi pemikiran serta analisisnya tentang kondisi ekonomi suatu negara dikatakan sebagai ekonom. Ya, kita kenal dengan Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Ini adalah ayahanda dari seorang presiden kita sekarang, Pak Prabowo Subianto ya. Beliau ada ekonom murni yang ternama digelar dengan Begawan Ekonomi. Kemudian juga ada juga Dr. Andes Kwikyanggi dan Kristianto Wibisono. Nah, ini para ekonomi ini dalam pemerintahan banyak dimanfaatkan oleh negara atau oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan. Ya, diambil kontribusi pemikirannya baik sebagai penasehat ya sebagai apa namanya menteri dan lain-lain, ini bisa memberikan dampak yang sangat baik. Ya saja
penasihat ekonomi pada masa pemerintahan Soeharto, Presiden Soeharto di Indonesia diantaranya adalah misalkan Sumitro Joyo Hadikusumo, kemudian ada juga Pak Ali Wardana, kemudian Prof. Saidli, ya, Prof. Widoyo Nitisastro dan seterusnya. Nah, sedangkan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, penasehat ekonominya diantaranya misalkan Pranseda, ada Prof. Widoyo Nitisastro, ada Pak Mar'i Muhammad, ada era pemerintahan Presiden Megawati misalkan. Menteri Ekonomi dan juga Ekonomi ada Doro Jatun Kuncoro Jakti, ya. Kemudian Profesor Dr. Budiono. Ini adalah para ekonom yang mengerti tentang deskripsi, teori maupun terapannya. Para ahli ekonomi sempat bertanya seperti pertanyaan-pertanyaan berikut ini, ya. Berapa besar tujuan yang bisa dicapai oleh negara berdasarkan kondisi sumber daya yang dimiliki? Dengan research yang ada, kira-kira tujuannya seberapa besar sih? Yang pentingnya. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan sumber daya yang tidak atau kurang dimiliki? Kita sedikit punya, bagaimana supaya dapat? Nah, ini kan pemikiran-pemikiran yang cemerlang yang harus dibutuhkan oleh sebuah negara. Tiga, bagaimana mengatur perekonomian negara? Sebanyak itu masyarakatnya, seluas itu wilayahnya, kompleks itu permasalahan ekonominya, bagaimana caranya? Keempat, apa yang akan terjadi di kemudian hari tentang kondisi ekonomi suatu negara terdapat kejadian hari ini? Ya, saya ulangi lagi, apa yang akan terjadi di kemudian hari tentang kondisi ekonomi suatu negara? Ya, terdapat kejadian hari-hari. Ini semacam untuk meramalkan apa nanti. Lima, hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan perekonomian, politik, masalah budaya, masalah geografis, ya, geoekonomi dan seterusnya juga penting. Seorang ekonom, ya, meskipun bukan seorang peramal atau prediction conditional, namun pekerjaannya sebenarnya banyak sentuhan dengan meramal-ramal, jadi berbagai ekonomi, ya, yaitu menentukan bagaimana masa depan suatu bangsa. Analisa dan saran serta rekomendasinya berkadang bertentangan dengan pendapat para pakar disiplin ilmu lain, dan terkadang kesan sekuler karena mengabaikan faktor etika moral berdasarkan prinsip dan agama. Hal ini memang dimaklumi karena pada dasarnya para ekonom berprinsip bahwa pengorbanan perlu dilakukan bila ingin mendapatkan hasil yang baik dalam membangun, ya, dalam pembangunan. Sebagai misal, untuk kasus perekonomian yang sangat mengalami krisis, maka PHK adalah salah satu rekomendasi bagi para ahli yang masuk akal. Tujuan untuk efisien. Padahal sebenarnya ini mungkin bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Contoh hasilnya. Gitu. Tentu saja seorang ekonom dalam bekerja terkadang tidak bersifat konkret, ya, meski beberapa hal semuanya abstrak. Bagaimana lagi seorang insinyur tekstil, ya, dokter dan pertanian, ibarat seorang penasehat dan pembuat strategi, maka ekonom membutuhkan orang-orang yang dapat membaca, mengerti, dan mengerjakan strategi yang telah dirancang itu. Karena itu, ekonom adalah orang yang harus bekerja dengan tim baik, ya, langsung maupun tidak langsung. Sekian peranan ekonom atau ahli ekonomi dalam pembangunan mempunyai kontribusi yang sangat penting dan sangat. Ini memang memerlukan apa? Membutuhkan tim orang ekonomi itu untuk apa? Untuk menjabarkan atau untuk merealisasikan pikiran-pikiran yang ada di dalam analisisnya. Sehingga ini akan berdampak kepada hal-hal yang positif bagi perekonomian. Baik, kelas, ya, ini adalah soal-soal latihan kita kerjakan nanti dan kita jawab, ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pertama kali ini, ya, tentang bagaimana teori ilmu ekonomi, mulai dari sejarahnya, mulai dari pengertiannya sampai kepada ahli-ahli atau ekonom dalam sebuah perekonomian sebuah. Demikian, ya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kesilapan dalam penyampaian. Kita tutup dengan mengucapkan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi fisabil haq, pastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.